Telah hadir bersama kami narasumber kita dari kelompok relawan, dari Ketua Relawan Brigade Rakyat Nusantara (BRN), Bang Rally Regen, Ya, yang ya bagi saya tidak asing lagi, ya, juga bagi teman-teman relawan ya. semuanya. Apa kabar, Bang? Sehat ya. Sehat ya. Ya. Dari kapan ada di Kota Kupang? Kita sampai di sini kemarin hari apa? Ini hari Kamis. Kamis ya. Ya, Berarti Kamis. udah berapa hari ini di Kota Ya. Kupang? Suasana Kota Kupang masih seperti dulu Ya, atau alhamdulillah. Ya, sudah kemana saja ini? Dia kemarin ke apa tempat acara ya di pantai Oisina. Terakhir tadi malam kuliner yang kita coba yang di apa namanya dekat Aston, depan Hotel Aston. Oh iya, Kelapa Lima. Iya. Oh, di situ. Di situ. Nah, tentunya Abang datang ke NTT ini kan terkait dengan ya kunjungan Pak Presiden Jokowi. Saya tahu persis Abang bersama teman-teman relawan semuanya sangat setia mendampingi Pak Joko Widodo selama 10 tahun kemarin, bahkan sampai hari ini ya. Ya. Kira-kira apa sih kesan yang paling mendalam bagi Pak Presiden Jokowi terkait dengan NTT sehingga hari ini datang? Pak Jokowi itu sangat sulit dilupakan masyarakat kita ya, terutama di grassroots bawah. Karena rakyat itu bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak. Dan kecintaan Bapak terhadap masyarakat NTT dan Indonesia Timur itu luar biasa bagi saya. Ya. Bapak itu sangat perhatian sekali. Karena bagi Bapak kalangan menengah bawah, minoritas itu harus diprioritaskan. Selama ini NTT, Papua itu baik dari pembangunan infrastrukturnya tertinggal ya, ataupun untuk pembangunan potensi untuk meningkatkan wisata, udah itu menaikkan IPM, indeks prestasi manusianya, terus bagaimana jangkauan antara satu pulau ke pulau lain itu supaya cepat terkonektivitasnya terhubung. Terus terkait harga-harga bahan pokok ya, dan itu menjadi skala prioritas beliau. Dan NTT selama Bapak menjadi presiden itu kurang lebih 20 kali kunjungan. Paling banyak. Dan secara emosional memang Bapak itu dekat sekali dengan masyarakat NTT, perhatiannya begitu besar. Jadi Bapak itu di NTT itu punya kesan sendiri bagi beliau untuk masyarakat dan rakyat NTT itu. Di hati beliau itu ini tersendiri, memiliki tempat tersendiri di hati beliau. Saya teringat dulu ada istilah Indonesia sentris. Kalau sebelum-sebelumnya itu pembangunan sangat Jawa sentris, tetapi pada masa beliau selama 10 tahun, pembangunannya sangat Indonesia sentris. Salah satunya itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau kita kalkulasi secara politiknya itu berapa sih suara NTT dibandingkan dengan daerah Jawa? Sangat kecil. Nah, apa sih makna kunjungan Pak Jokowi hari ini? Pak Jokowi datang ke NTT, dia seperti datang ke halaman rumahnya sendiri. Pulang kampung ya? Karena saya baca beberapa baliho itu ditulis pulang kampung. Karena beliau sangat perhatian sekali ya. Meskipun secara politik disampaikan tadi, NTT itu secara captive suara itu tidak mumpuni, tapi bagi dia masyarakat NTT itu bagian dari keluarganya sendiri. Bukan soal politis suara ya. Jadi beliau itu selama 10 tahun beliau 2 periode presiden, saya rajin menghadap beliau itu. Beliau selalu menyampaikan bagaimana pembangunan Indonesia Timur, khususnya Indonesia sentris di luar Pulau Jawa. Bagaimana pemerataan infrastruktur, pendidikan, bahkan beliau ada buat terakhir itu tol laut ya, bagaimana mencapai akses-akses di Indonesia Timur ini supaya logistik itu pengirimannya cepat dan harga itu bisa sama. Jadi Bapak itu sangat pertama skala prioritas
kebutuhan pokok. Di luar kebutuhan pokok juga termasuk untuk masyarakat pembangunan butuh semennya berapa sampai detail gitu. Betul. BBM beliau maunya satu harga. Bagi beliau itu dari Sabang sampai Merauke itu sama Indonesia. Betul. Kenapa di Indonesia Timur lebih mahal harganya padahal Indonesia? Makanya beliau itu skala prioritas itu kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan sehari-hari. Bagi masyarakat sama rakyat itu nggak banyak. Sepanjang kebutuhan mereka bisa diakses terjangkau, itu sudah luar biasa. Makanya Bapak itu selama pembangunan infrastruktur menjadi prioritas dia, bagaimana jumlah masyarakat kita di desa-desa itu mayoritas petani. Petani itu jawabannya adalah pupuk, air. Nah, NTT kan sangat kesulitan air, maka Bapak cenderung membangun bendungan, bantuan pompa-pompa air, kan lahan kering banyak gitu. Nah, jadi Bapak selama dia kepemimpinan, dia banyak mendengar dari rakyat langsung turun. Belanja masalah lah. Belanja masalah. Iya, beliau kalau turun seperti itu. Nah, Abang tadi kan bilang, sudah berkali-kali nih ketemu Pak Presiden. Dan Pak Jokowi juga rajin sekali mengunjungi NTT atau secara umumnya Indonesia wilayah timur ya. Iya, betul. Apa makna Indonesia bagian timur bagi Pak Joko Widodo? Beliau berpikir seperti ini. Kenapa sih rakyat di Indonesia Timur ini merasa termarginkan atau jauh tertinggal 50 sampai 100 tahun dari Jawa. Artinya ada disparitas ya, kejomplangan terhadap prioritas pemerintah pusat. Apa kejomplangannya? Infrastruktur, sarana pendidikan, ya kan? Udah itu bantuan. Makanya dari awal Bapak Jokowi itu Indonesia sentris motonya. Bagaimana dia berpikir Aceh, bagaimana dia berpikir Riau, bagaimana dia berpikir Maluku, Papua, NTT, Ambon. Kenapa ini semua bagian dari Republik Indonesia? Dan bagi beliau itu sudah clear bagaimana founding father kita, pendiri-pendiri Republik Indonesia ini menumpahkan darahnya untuk tegak dan berdirinya Republik ini. Nah, beliau tidak mau di kepemimpinan beliau itu masyarakat itu nanti ada alasan untuk melakukan pemisahan diri karena ada disparitas tersebut. Jadi itu harus dikejar dengan apa? Ya harus disamakan dan diprioritaskan. Jangan sumber daya alamnya kita ambil, sumber daya manusianya, infrastrukturnya nggak kita prioritasin dari pemerintah pusat. Nah, itulah yang dilakukan Pak Jokowi, memotong mata rantai tersebut supaya ini betul-betul pelaksanaannya jalan sampai di bawah. Makanya beliau kalau turun itu dulu kalau kita lihat pasti ada Pak Hadi tuh, Menteri PU. Itu pasukan beliau yang paling prioritas itu ikut. Pak Hadi, Bu Menteri Keuangan. Karena langsung bersentuhan dengan infrastruktur. Dan bagi beliau itu pertaruhannya sangat luar biasa ya. Dia kalau mau mikirin populis ya udahlah Jawa aja atau umpamanya battleground mata pilih besar aja yang menjadi prioritas. Karena itu ada captive bagi politisi ya. Politik elektoral ya. Iya, tapi beliau lebih memilih itu kenapa? Bagi dia Indonesia itu satu kesatuan. Apa sih bedanya Jawa sama Papua? Sama-sama bagian dari Indonesia. Nggak ada alasan bahwa Jawa menjadi prioritas aja Papua nggak bisa. Papua juga Indonesia, Aceh juga Indonesia. Meskipun Aceh itu berulang kali kalah, Padang berulang kali kalah dalam Pilpres, Bapak melakukan pembangunan yang sama. Bangun jalan tol, infrastruktur bandara dibesarin, bendungan, pelabuhan laut.
artinya bagi dia, saya sudah pemimpin republik. Bagi saya semuanya udah menjadi rakyat Indonesia, dan itu hak dan kewajiban sebagai seorang pemimpin. Saya bukan berdiri di atas kelompok atau ini tertentu. Daerah-daerah yang memenangkan dia saja, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Lampung, Sumatera Selatan, periode pertama Bapak langsung tancap gas bangun tol. Sampai periode kedua Bapak, saya ikut menghadiri peresmian bendungan. Bendungan kedua. Lampung itu jalan tol, udah itu bendungan, jalan provinsi, bandara, pelabuhan, Sumatera Selatan juga. Sampai saya terakhir laporan sama Bapak, udah nggak, Pak, jalan tol yang dari Palembang sampai Jambi ini belum nyambung, dikit lagi sama Bengkulu. Iya ya, kata Bapak, nanggung bener itu, kata dia. Yang Aceh sama Padang kan, apa Sumut kan udah, tapi tinggal menyambungkan lagi yang ke ini. Jadi memang 2 periode Bapak kemarin itu karena pembangunan begitu masif, jalan tol, bandara, tol laut, yang tempat-tempat pelabuhan kecil kan, untuk logistik dari bahan pangan, kebutuhan pokok atau kebutuhan masyarakat untuk daerah-daerah kabupaten kota yang akses bandaranya belum ada, itulah dulu dibangun tol laut. Jadi Bapak itu legasinya nyata dan dikawal betul dengan dia turunkan supaya memperpendek mata rantai birokrasi gitu. Nah, tentu kan Abang sudah dari hari Kamis ada di Kota Kupang, sudah berkunjung ke masyarakat, sudah berada di tengah masyarakat lah. Apa sih kesan dari masyarakat NTT ketika mendengar kabar dan juga saat hari ini dikunjungi lagi, Pak? Hiruk-pikuk masyarakat NTT itu luar biasa, mama-mama, anak-anak, bapak-bapaknya itu sangat, wah, Pak Jokowi udah lama setelah nggak presiden masih datang ke NTT, kami senang sekali Bapak bisa hadir. Mereka ada yang menangis, ada yang tantan naik mobil, naik pohon, ada yang menangis karena tidak ketemu Pak Jokowi, mau foto nggak ada bisa sampai kan. Dan masyarakat kan keluar pinggir jalan kan, pengen ngelihat meskipun lewat mobilnya kan. Itu nggak ada pengondisian, memang dengan sendirinya masyarakat itu ketemu. Nggak ada juga didorong-dorong, masyarakat tahu. Itu nggak ada woro-woro, tahu Pak Jokowi mau lewat, mereka udah nunggu lama berjam-jam memang. Itulah kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi. Kalau kita mau melihat seorang pemimpin itu, dia betul-betul dicintain rakyatnya, meskipun nggak jadi presiden, masyarakat keluar sendiri itu. Dia tahu Pak Jokowi mau datang, nungguin. Nungguin. Apalagi sekarang kan melek informasi. Jadi mereka cerita, suka nonton berita apa tentang ijazah Bapak, mereka nggak percaya, udah 2 kali presiden, gubernur dan wali isu itu kota. nggak pernah habis-habis ya, Pak? Makanya itu ada saya sama Andi Aswan kan, sama saya kan, wah ini suka keluar TV nih, belain ijazah Bapak gitu. Ya bagi kita saya lihat rakyat itu antusias di mana-mana. Bagi saya lihat di Lampung, di ini NTT kan, Lampung kemarin pecah juga itu. Memang masyarakat yang mau ketemu, mau lihat Bapak itu luar biasa animonya. Kangennya luar biasa. Kangennya arti sosok pemimpin yang bisa bersentuhan, bicara, pemimpin yang tanpa jarak dengan masyarakat. Tanpa jarak. Nah ini yang memang sulit kita menemukan sosok Presiden ke-7 Pak Jokowi seperti ini, ya kan. Harus Bapak itu rajin mendengar, masukan, keluhan, itu hanya bisa mereka sampaikan ke Pak Jokowi. Ini apa yang orang lupa, bahwa
pemimpin yang seperti ini yang rakyat tuh mau gitu. Kita tahu bahwa selama kepemimpinan Pak Joko Widodo, NTT itu banyak sekali perhatian proyeknya. Betul. Saya ingat NTT itu paling banyak pembangunan bendungan. Ada sekitaran 7 ya bendungan di NTT itu, dan besar-besar bendungannya. Jalan raya, pelabuhan, perluasan bandara, dan sebagainya ini. Betul. Apa yang dari sekian banyak pembangunan yang dilakukan di NTT, apa yang paling berdampak untuk masyarakat NTT menurut teman-teman relawan? Kalau saya rasa air ya. NTT ini kan daerah kering. Daerah kering. Makanya Bapak sangat fokus bendungan. Bendungan tujuannya ya supaya mengaliri air di daerah-daerah masyarakat yang mengalami kekeringan. Betul. Nah, bendungan juga bisa dimanfaatkan sebagai irigasi, bendungan bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik juga bisa. Betul. Tempat pariwisata. Jadi Bapak itu ya saya lihat lihat prioritas daerah tersebut apa. Iya. Dan bagi dia di NTT itu pertama pelabuhan, bandara, karena dia kan provinsi kepulauan kayaknya yang paling banyak bandara ya NTT. Ya benar. Saya lihat di Kepulauan Flores itu hampir setiap kabupaten ada bandara. Iya benar. Terakhir saya periode terakhir Bapak 2023. Labuan Bajo saya ngadep Bapak di sana. Bapak nginep di hotel Labuan Bajo, saya ngadep Bapak waktu itu. Ya Labuan Bajo Bapak sangat konsen untuk wisatanya ya, karena ada Pulau Komodo. Wisata super premium ya. Super premium. Ya memang terasa saya selama di Labuan Bajo bagaimana wisatawan dari Bali, Lombok kan itu cenderung sekarang itu wisatanya ke Bajo. Ya. Fasilitasnya sudah mendukung karena kehadiran pemerintah pusat itu betul-betul nyata. Bagaimana infrastruktur bandara Bajo itu, bandara, jalannya, sampai daerah perhotelan di Bajo itu fasilitasnya fasilitas internasional. Bahkan kapal-kapal Depini, Depici-nya itu disewa itu pakai dolar semua di sana. Benar. Jadi saya itu minat di Bajo itu kan saya 2 kali ke Pulau Komodo itu memang dampak dari pembangunan infrastruktur itu ya wisatawan khususnya asing cenderungnya ke Bajo. Betul. Ada yang dari Bali naik kapal definisi itu atau dari Lombok kan. Iya. Nah jadi saya melihat karena luasnya NTT dan dipisahkan oleh pulau-pulau ini, Bapak perhatian sekali bagaimana membangkitkan potensi-potensi yang ada di NTT ini. Pariwisata bukan cuma di Bali saja, tapi ada juga di wilayah Indonesia Timur seperti di Labuan Bajo. Sampai Bapak itu menghadirkan KTT kepala-kepala negara G20. Itu di Bajo. Dan bagi saya itu luar biasa. Bapak mengangkat menjual wisata Bajo itu sampai kepala-kepala negara itu kan di hotel milik pemerintah yang di depan laut Bajo itu yang kita mau ke Komodo. Sangat meriah. Sangat meriah. Betul. Itu yang saya lihat memang Bapak itu untuk mengangkat potensi wisatanya itu juga ada Pak. Waktu itu Menteri Pariwisatanya Pak Sandi ya. Ya, Sandi Uno ya. Ya, Pak Sandi rajin keliling dan beliau concern sekali tentang pariwisata kita. Jadi saya lihat memang Bapak itu membangun infrastrukturnya di konektivitas dengan kebutuhan daerah masing-masing. Iya, benar. Makanya NTT ketika butuh air ya dibangunlah bendungan-bendungan, membuka akses jalan, pelabuhan-pelabuhan diperluas, ditambah, kemudian bandara pun diperluas, ditambah. Dan di Atanhua kan itu perbatasan kita dengan Timur Leste kan itu dibuat bagus. Yang dulu sebelumnya itu jelek. Waktu kepemimpinan Bapak ya sangat bagus. Sangat bagus. Kita tidak lagi kalah sama negara-negara lain. Betul. Itu kan jadi berandan depan NKRI. Ya. Nah, tentu 10 tahun kepemimpinan Pak Presiden Jokowi. Betul.
masih banyak pekerjaan rumah yang ya menurut saya tidak mungkin lah seorang pemimpin bisa menyelesaikan semua pekerjaan dalam waktu 10 tahun ya. Ada banyak, Indonesia ini luas. NTT juga luas dan tidak mungkin diperhatikan semua. Kira-kira apa sih pekerjaan rumah yang paling mendasar di Provinsi NTT yang ya bisa menjadi bahan rekomendasi dari teman-teman relawan yang harus dilanjutkan oleh pemimpin yang melanjutkan? Pelatihan ya. NTT ini perguruan tinggi, sekolah menengah kejuruan, pelatihan tenaga kerja, pelatihan macam-macam ya. Yang siap kerja bagaimana Indonesia menghadapi Indonesia Emas 2045. Bagaimana generasi-generasi muda NTT itu baik dari pemerintah pusat atau daerah itu melakukan pelatihan-pelatihan di balai pelatihan. Bagaimana kita mengisi kawasan Indonesia Timur dan Eropa itu ke depan, itu diisi dengan sumber daya manusia yang memulai nilai yang spesifikasi khusus. Nah, kita kan 2045 itu bonus demografi kita luar biasa untuk anak-anak milenialnya. Nah, ini harus diisi, dipersiapkan generasi-generasi muda yang mempunyai keahlian, yang mempunyai tingkat pendidikan spesifikasi khusus agar nanti kerja di kawasan Asia Timur, Eropa itu, mereka itu udah mempunyai istilahnya standar, gajinya bukan apa orang yang tidak mempunyai pendidikan. Betul. Ya, karena NTT juga daerah yang human trafficking-nya tinggi. Nah, itulah kalau saya terkait NTT, bagaimana memacu pemerintah, kepala daerah itu harus melakukan pelatihan itu, mempersiapkan pelatihan-pelatihan di SMK. Terus mendorong anak dari tamatan sekolah menengah ke SMK atau SMA diberi bekal untuk mempunyai sertifikasi agar dia kerja di luar itu, di Korea, di Jepang, India itu, apa di Eropa itu memang dia mempunyai skill gitu. Abang, apa pesan yang bisa dibawa pulang oleh Pak Jokowi kembali ke Jakarta, kembali ke Solo ya, terkait dengan pertemuan dengan masyarakat NTT saat ini? Ya, pesan dan kesan Bapak yang saya lihat sih, ya NTT harus mendapat prioritas dari sektor sumber daya manusia. Ya, artinya bagaimana di NTT ini bisa banyak dibangun sekolah-sekolah kejuruan. Kejuruan artinya apa yang saya bilang untuk mencapai target itu tadi, dan bagaimana bisa pemerintah pusat juga ke depannya di NTT ini apa kebutuhan mendasarnya itu harganya bisa terjangkau. Artinya harus ada hilirisasi sini. Yang saya tangkap itu hilirisasi di bidang pertanian, hilirisasi di bidang sumber daya alam. Bagaimana supaya menciptakan lapangan pekerjaan di NTT dengan mengangkat potensi yang ada. Nah, ini kan harus butuh kreativitas dari pemimpin daerahnya agar mengendorse itu, ya potensi-potensi itu bisa dijual atau diinikan oleh pemerintah daerahnya, investor masuk supaya menciptakan lapangan pekerjaan di kawasan kepulauan NTT yang terbagi daerah Flores, daerah Kupang sampai Tamhua ini kan. Betul. Nah, apa pesan dari teman-teman relawan bagi masyarakat NTT dalam ya menghadapi kemajuan
global, kemudian dalam pembangunan nasional, agar masyarakat NTT ini terlibat aktif mendukung pemerintah dalam berbagai program-program pembangunan ini ke depan. Ya, sekarang kan kita pemerintah masih galak-galaknya untuk program makan gizi gratis, koperasi desa, merah putih, hilirisasi, itu bagus, terutama di bagian Indonesia Timur kan sangat penting ya. Koperasi itu bagaimana di situ kebutuhan dasar masyarakat yang disubsidikan akan didistribusikan lewat koperasi merah putih. Kan ada gas 3 kilo, betul, ada bantuan sosial sembako yang untuk di desa-desa kan. Terus ada program pemerintah untuk cek kesehatan gratis, ada asuransi kesehatan BPJS kan. Udah itu ada program pemerintah juga hilirisasi, kan itu ada di asasita pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Udah itu ada pelatihan kerja yang melalui Kementerian Tenaga Kerja kan. Jadi sekarang itu ya yang harus kita dukung ya asasita pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ya beliau sangat konsen di situ kan. Kemarin Pak Prabowo juga konsen untuk pembangunan menyelesaikan tol di Sumatera kan, terus kereta double track dari Lampung sampai Aceh juga. Memang harus ada keberanian seorang pemimpin melakukan hal atau yang tidak populis. Betul. Karena kalau mau populis aja ya repot. Ya pasti ada pro kontra ya. Betul. Ya namanya kebijakan publik pasti ada pro dan kontra. Gitu juga Pak Jokowi dulu kan banyak betul yang ngecam bangun tol, utang. Ya kan kita kan sering waktu itu ngadepin lihat isunya Jokowi ngutang, bangun tol buat apa? Bangun tol laut misalnya. Tapi masyarakat NTT hari ini menikmati jalur transportasi lautnya. Masyarakat nggak mau makan tol katanya kan. Tapi nyatanya dengan itu kan artinya memang ya sekarang pemerintahan Pak Prabowo Gibran prioritas ya makan gizi gratis, bagaimana supaya meningkatkan IPM, SDM, knowledge kan, karena beliau kan konsen bidang pendidikan ya. Betul. Beliau adalah anak seorang begawan profesor. Betul. Kakeknya pendiri Bank BNI. Betul. Jadi koperasi. Jadi memang setiap pemimpin dia pengen ada legacy ya. Iya, betul. Ya, namanya legacy ya. Dia mempunyai pembangunan dan kinerja tersendiri di zaman dia. Itu yang kita harus dukung. Terakhir Bang, apa doa dan harapan Abang ya? Setelah kunjungan Pak Presiden Jokowi ke NTT, melihat animo masyarakat NTT yang menerima Pak Jokowi yang luar biasa, dan doa kita ke depan untuk NTT ya. Cintailah pemimpin itu. Pemimpinmu pasti tidak ada pemimpin atau siapapun yang mempunyai yang sempurna. Betul. Pasti ada kekurangannya. Betul. Tapi bagi kita kan manusiawi sepanjang itu kepentingan rakyat, kepentingan negara terdepan. Sesuai dengan Panding Padar pendiri bangsa ini, bagaimana merawat, menjaga keberagaman. Yang saya lihat dari Pak Jokowi, dia sangat menjaga betul keberagaman itu, terutama yang minoritas. Jadi Pak Jokowi itu dia prioritaskan dulu yang minoritas. Beliau itu makanya Papua, Maluku, NTT. Dia jadi seorang pemimpin jangan sampai saya dianaktirikan gitu. Gitu. Malah yang dari Jawa yang Betul. Beliau nggak gitu. Semua sama.
sama harus dilayani oleh pemimpin. Sama. Ya. Dan bagi beliau ya itu kata saya tadi, mau dia orang Ambon, Papua, Maluku, Lampung, Aceh, bagi beliau udah jadi kepala negara, presiden atau pemimpin itu semua kelompok itu bagian dari Republik Indonesia. Nah itulah yang sebetulnya rakyat itu butuhkan. Betul. Pemimpin ya dia jadi presiden itu dia betul-betul menginikan semua rakyat itu. Mau dia minoritas, mayoritas, semuanya. Mau suaranya menang atau tidak. Mau suaranya 100 juta di situ, atau 1 juta di situ, atau 500 atau cuman 10 suara. Tetap itu rakyat Indonesia. Begitu. Ya, pemimpin harus negarawan. Betul, harus negarawan. Harus negarawan. Karena apa, kita ini penduduk terbesar ketiga dunia. Penduduk terbesar dengan etnis terbesar terbanyak di dunia. Penduduk dengan jumlah pulau terbanyak kalau nggak salah di dunia. Udah itu penduduk dengan jumlah suku, agama itu kita lengkap. Betul-betul lengkap Indonesia ini. Juga kekayaannya juga terbanyak. Kekayaan sumber daya alamnya apa yang nggak ada tempat kita ini. Laut, darat, udara, darat. Jumlah laut kita luas. Itu potensi-potensi memang luar biasa. Yang memang kita harus gali sumber daya alam, tapi dengan SDM kita yang harus mumpuni. Nah ini yang lagi concern pemerintahan sekarang untuk pemberantasan korupsi. Betul. Nah gitu. Terima kasih Bang atas waktunya sudah berbagi dengan kita dan teman-teman semua di rumah. Cukup sekian dulu cerita kita kali ini. Semoga bisa mengedukasi teman-teman sekalian, bisa memberikan informasi. Kami mengajak kita semua untuk terus waras bernegara, tolak segala macam hoax, tolak segala macam bentuk provokasi SARA, dan pastikan teman-teman selalu mengikuti kami karena yang kami bagikan bukan cerita biasa. Kita akan berjumpa kembali pada konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa. Teman cerita bukan cerita biasa.